dulu salah satu ulama yang baru saja berpulang, Syekh Yusuf Qaradawi. Udin tadi bikin storynya, berarti Udin tahu siapa Syekh Yusuf Qaradawi. Sultan tidak bikin, berarti Sultan tidak tahu Syekh Yusuf Qaradawi. Berarti dengan demikian konklusinya Sultoni tidak tahu Syekh Yusuf Qaradawi, Udin tahu. Dengan demikian Anu, lebih Sultan ini tau kan pengetahuan toko-toko Naruto rua. anu Apa Miyabi, eh Miyabi. Miyabi, Miyabi. Aduh. Foto-foto yang begitu dia lebih tahu. Dengan demikian Udin lebih tahu. Selamat ya Din ya. Pengetahuan orang. Bagus. Oke. Kita kirimin Fatihah untuk beliau karena ilmu-ilmunya sudah banyak ya memberi pengaruh terhadap eh, perkembangan diskursus Islam pada saat ini, baik dalam bidang wasatiyah, dalam bidang ekonomi, bidang syariat, hukum, tafsir, hadis, ya banyak sekali pengaruhnya. Insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya dengan ilmu-ilmunya itu. Karena idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah, terus wa amalin sholihin, shadaqatin jariyah, wa ilmun yuntafa'u bihi, wa auladin sholihin yatmula. Jadi ada tiga itu yang bisa mengangkat derajat orang ketika mati. Satu, amal jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Nah, cara bikin anak soleh adalah orang tuanya harus soleh dulu. Nah, itu penting untuk dicatat Sultani ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekarang kita di ini Bang. Sudah agak jauh kayaknya kemarin. Di Halaman berapa ya? wa inda hada yattabihu laka annaha huna maqomaini. Tengah le pasal kah? Belum. Masih fasal fi tahriri konunin di takwil. Itu bahsun fi konunit takwil fi tahrir. Kalau di sini ini PDF yang lebih bagus loh Bang. Kemana? Arya? Yang ini. Yang Ria, yang kau saya yang akhir ya. Atau sekemah? Terus Bang coba ke halaman sebelumnya. Mereka kan anu bahas psikonulit takwil kan. Oh, oke, masih di fasal ini Bang. Terus Nah, ke bawah. Oke, di atasnya Bang. Kayaknya masih ada di atasnya. Oke, di atasnya lagi. nyari lah. Ya. Kita ada ya. Gila pandai dia atamu. Oh ini bang, nih. Kemana? Ke bawah. Oh udah ke atas lagi bang, berarti bang. Kayaknya.
Saya langsung baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anzil alaina barakatak wal bisna bi wasafika wa afiyatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala al-musannif radhiyallahu an wa nafa'ana bihi bi ulumihi ya madana madadi wa anwari wasrari fi amin. Wa inda hadza yattadihu laka annaha huna maqamaini. Jadi ketika ini maksudnya yattadihu laka menjadi jelas laka bagimu. Annaha huna maqamaini bahwasannya di dalam perdebatan masalah takwil, kemudian tentang masalah takwil ya. Ini ada dua makom. Pertama ahaduhuma yang pertama ma'a awamil kholqi beserta orang-orang awam. Orang-orang awam ini adalah ya orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan istidlal. Istidlal itu untuk memahami Allah kita kan perlu dalil-dalil toh. Nah, tapi istidlal ini bukan cuma dalil, tapi cara mencari dalil. Nah, untuk membuktikan bahwa Allah satu. Nah, ada orang awam simpel, mereka tidak mau tahu gimana cara pembuktiannya, karena yang mereka terima informasi dari Quran, informasi dari para ulama, ya bahwa Allah itu esa satu, ya sudah. Bagi mereka tidak ada pembahasan yang lebih menarik daripada sekadar mengakui bahwa Allah itu satu, selesai. Nah, jadi awamil kholqi itu maksudnya makhluk-makhluk manusia-manusia awam. Hmm. Yang tidak punya kemampuan untuk melakukan istidlal, mencari dalil atau mentarjih satu dalil mana yang lebih benar atau yang tidak, mereka termasuk min awamil kholqi. Nah, kalau wal haqqu fihi, haknya orang awam ini gimana? Kalau ada perdebatan tentang apa? Eh, mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Asy'ari, Mu'tazilah, apa yang harus dilakukan melihat perdebatan mereka tentang Tuhan itu? Wal haqqu fihi al ittiba'u wal kafu an taghyiri dawahiri ra'san. Yang hak mereka adalah ittiba, ikut saja. Jadi jangan salahkan imannya orang awam itu. Karena yang diminta oleh Nabi ketika Nabi mengatakan bahwa Allah satu, Nabi itu tidak minta apapun kecuali i'tiraf saja, mengakui. Nah, apakah pengakuannya nanti membutuhkan dalil? Itu urusan lain. Kalau awamul khalqi tidak dituntut untuk melakukan pembuktian itu. Karena yang paling penting bagi mereka i'tiraf. Karena kata Imam Ghazali, at-tasdiq ya i'tiraf itu. Mengakui saja, tahu atau enggak. Udin misalnya, aku kan bilang sama Udin, Udin, seminar proposal itu susah. Udin belum pernah seminar proposal, tapi dia melakukan iktiraf atau informasi itu, nah itu sudah bagus. Tidak perlu, aku tidak percaya. Di mana maksudnya? Nah, aku pengen seminar, padahal masih semester 1. Kemudian wal kafu an taghyiri dzawahiri ra'san. Nah, wal hadru an ibda'it tasrih bi ta'wilatin lam yusarrih biha sahabatu. Wa hasmu babis su'ali ra'san. Wa zajru anil khawdi fil kalami wal bahthi wa tiba'i ma tasyabaha minal kitab was sunnah. Wal kafu an taghyiri dzawahir ra'san. Tidak mengotak-atik sisi zohirnya nas. Apa ya maksudnya ya? Kok Al-Quran bilang yadullah fauqa aydihim, apa Allah punya tangan? Jangan otak-atik. Apa ya tangan itu? Ya, kayak apa aja jangan otak-atik. Udah. Kafun. Tahan dirimu. Nah, gitu. Ini untuk orang awam tapi. Wal hadru an ibda'it tasrih bita'wilatin lam yusarrih biha sahabah. Serta tidak ikut-ikutan atau tidak bikin sesuatu pandangan yang tidak diajarkan oleh para sahabat di dalam memahami teks-teks yang kesannya menampilkan Allah itu punya fisik. Udah tawakuf, ikuti saja. Jangan bikin takwil yang aneh-aneh. Itu orang awam.
Jadi orang-orang kita, orang-orang tua itu udah biarin saja. Mereka beriman kepada Allah secara tulus. Karena mereka masih menggunakan zaukun salimah. Zaukun salim untuk percaya kepada Allah. Masih menggunakan insting naluri paling bersih dari mereka. Wahasmu babis su'ali roksan. Jangan tanya-tanya. Makanya kalau ada sebagian ulama, wes kamu jangan nanya-nanya bab Tuhan. Itu benar. Karena mungkin dilihat ternyata orangnya tidak pantas mengetahui. Nah, kamu jangan tanya-tanya iman saja. Kan? Ada fase-fase begitu. Kamu Din, kamu begini-begini Din. Itu apa Mas? Kerjain saja dulu. Namanya kemarin mau ngamalin amalan kan, Udin kan dari PKPNU. Mau ngamalin amalan dia. Untuk apa itu? Rezeki. Untuk rezeki. Amalan rezeki loh, wong dia masih. Aduh. Nah, oh, mau ngamalin ini Mas, ngamalin. Nggak usah dulu. Kasih tak. Nggak usah tanya kenapa ini. Nah, udah terima saja. Berarti itu terbaik kalau. Nggak usah ngamalin ini kamu. Tasrif aja belum apa-apa. Udah mau ngamalin rezeki. Saking pengennya mobil Fortuner. Padahal Allah pengen ngasih kamu pesawat tempur loh. Wazajru anil hudi fil kalami wal bahthi wa tibi ma tasyabaha minal kitab was sunnah. Serta ya enggak bolehlah masuk ke dalam pembahasan tentang teologi kalam yang jelimet itu ya. Jadi cari cara aman saja. Itu orang awam. Kamaru ya an Umar radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an annahu sa'alahu sa'ilun an ayataini muta'aridotaini fa'alahu bidirrat. Nah, jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ini salah seorang khulafaur rasyidin ya yang sangat bijaksana. Sayyidina Umar ini pernah dengar cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini wah luar biasa beliau. Dikenal dengan kecerdasannya. Ada satu kitab ditulis oleh Sayyid Muhammad Mahmud Al-Aqad. Beliau itu menulis Abqariyatu Umar kalau tidak saya cari juga. Ini pernah download. Abbas Mahmud Al-Aqad ya. Iya bang. Hmm. Abqariyatu Umar itu tentang kecerdasan Sayyidina Umar, kecerdasan kebijaksanaan yang gabung jadi satu kira-kira begitu. Nah, oke, mana tadi kita? Mana tadi? Ya, jadi Sayyidina Umar ini pernah ditanya tentang dua ayat yang ini, yang bertentangan muta'arid. Kan biasa kan orang awam suka menemukan, oh ini kok enggak sesuai, ini kok enggak sesuai gitu. Apa jawaban Sayyidina Umar? Fa'alahu bidurroh. Fa'alahu bidurroh ini maksudnya, udahlah kamu kembali ke kerjaanmu aja. Kembali ke pekerjaanmu sebagai tukang perah susu. Wa kamaru yan malikin lamma su'ila anil istiwa faqala al istiwa maklumun wal imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulatun was su'alu anhu bid'atun. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh eh, Sayyidina Malik ketika ditanya tentang istiwa, al istiwa maklumun. Istiwa ini kan tentang yang ini yang ayatnya tuh. Sumastawa alal arsh. Kemudian Allah bersinggah sana di atas arsh. Nah, apa jawaban beliau? Istiwa maklumun. Ya, istiwa itu maklum. Diketahui artinya. Wal imanu bihi wajibun wal kaifiyatu majhulatun wasu'alu anhu bid'atun. Jadi artinya beginilah. Jangan dibahas terlalu dalam bagi orang awam. Makanya orang awam itu jangan diganggu-ganggu dengan hal-hal yang sifatnya teologis.
Sudah, karena mereka cukup beriman saja dengan apa-apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, itu yang bikin mereka selamat. Kalau mereka diajak untuk membahas masalah hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang membutuhkan takwil, sedangkan mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukan takwil. Wis, jangan suruh mereka untuk masuk ke dalam perdebatan seputar takwil. Allah istiwa ala arsy gimana maksudnya? Wes sudah istiwa maklumun. Maknanya istiwa itu ya diketahui. Apa yang diketahui dari mana istiwa? Nah, istiwa artinya bersinggah sana. Ya sudah itu maklum. Artinya diketahui. Tapi wal kaifiyah itu majhulah. Sudah itu saja. Tata caranya tidak usah dipikirkan. Bukan kayak istiwa Anda. Nah, jadi gitu. Karena kalau sampai dia mengatakan bahwa istiwa ini tidak jelas. Nah, itu bertentangan dengan zahirnya teks. Zahirnya nas. Nah, kalau bertanya tentang tata cara, nah itu berarti nanti sudah melakukan tajsim terhadap Allah. Nah, tajsim itu mengatakan bahwa Allah punya fisik. Sehingga dibuat simpel aja untuk orang awam. Kalau Imam Ghazali itu menerapkan kira-kira 7 hal yang harus dilakukan orang awam. Pertama takdis, tasdik, kemudian i'tiraf, kemudian imsak, al-kafu, lagi satu lagi kaful, imsak, uh, taslim, satu lagi al-kafu, imsak. Pokoknya ada 6. Intinya orang awam itu harus melakukan takdis, sucikan Allah dari segala apapun, tasdik, benarkan informasi-informasi seputar Allah yang dibawa oleh Nabi. Kemudian iktiraf, mengakui akan kebenaran-kebenaran informasi itu. Kemudian imsak, jangan masuk ke hal-hal yang tidak bisa dia masuki. Ilmunya tidak cukup tentang ilmu kalam, sok-sokan bahas Tuhan. Banyak itu biasanya. Biasanya ini Udin anak-anak semester 1 tuh banyak tuh biasanya gaya-gayaan bahas Tuhan. Nah PMBI itu Din, hati-hati kamu. Iya, siapa tahu nanti kamu masuk kan. Hati ya. Biasanya berbicara tentang Tuhan tuh pakai karma, pakai ini. Padahal ngaji akidah awam belum. Akidah awam ya. Nah itu bahaya itu. Nanti bisa masuk ke hal-hal yang kayak bisa jadi kurang ajar kepada Tuhan. Nah, sehingga kalau sudah kurang ajar kepada Tuhan, wah itu tidak berat. Min su'il adab ilallah. Nah itu bahaya. Itu harus diwanti-wanti. Hati-hati Din. Paham Din? Mas. Oke. Dah, makom mesani. Wah, alam bisawab kita. Saya Din. Capek seharian tadi. Tuh, sama apa ya? Merayakan ulang tahun kampus. Pertanyaanmu? Udin capek bertanya. Enggak. Apa sih capek? Aku menjawab merayakan hari kampus. Apa Din bid'ah? Bid'ah itu. Apa? Ada. Biasa mengingatkan. Semester berapa yang dapat tabel masih teladan? Hmm? Tanya. Iya kok sehat lah. Saya nyaman tentang buatan memang. Wah. Gak usah nanya ini terus. Apa ini udah jelas. Orang awam tidak boleh ngapa-ngapain. Gitu aja. Terima aja. Tanya yang lain lah. Nggak usah tanya yang di kampus. Kamu namanya ntar dul memadul. Enak-enak gini nyaman nih. Apa gitu. Pertanyaan apa? Kamu pernah nggak mikir? Nggak pernah ya. Sudah. Ini masa gitu. Apa Din? Gini Mas. Tanya kosakata boleh apa aja Din? Apa Din? Kosakata tentang sholat gitu. Nggak apa-apa tentang fikih. Gini loh Mas. Apa pandangan kita kan ada ilham.
anak Ilha dia kan udah minimalis. Tapi ceweknya pakai kain pakai celana lagi, pakai jilbab segi empat, nampak lagi dadanya. Itu aku itu. Oh, enggak apa-apa, itu bagus. Enggak apa-apa. Begini, Din. Kalau urusan pakaian, punya orang itu, yang penting tertutup auratnya sudah. Kalau urusan dia berbentuk badannya itu, kalau perempuan mau enggak bentuk gimana, Din? Memang udah adanya begitu. Sudah ada yang kelihatan cuma kerudungnya itu kan. Oh, Kak. Ada agak kebuka. Oh, Mana yang dulu kebuka. kecil. Ya biar. Maksudnya yang panjang-panjang aja. Ya, dengan mau panjang-panjang segini. Hijrah-hijrah tuh, Bang. Yang hijrah-hijrah itu. Enggak. Gitu. Nggak apa-apa, Din. Nggak apa-apa. Kamu nanti sampai di kampus, kamu jangan sampai terlena sama ini ya. Wah, itu pandangan. Itu akhi ukti. Nggak usah, biasa aja. Nggak usah sampai mengatakan, oh itu ternyata pakaiannya syar'i, itu nggak syar'i. Nggak usah terpecah-pecah begitu kamu nanti. Ya udah, yang kalau mereka yang penting pakaian mereka sopan. Kalau umpamanya kamu ngelihat, oh itu kok berbentuk ya, kemudian seksi, ya berarti kamu yang kacau matanya. Nah, sudah, yang penting tertutup, yang penting baik penampilannya, enggak masalah. Enggak apa harus kayak ukti-ukti yang pakai cadar-cadar itu, enggak harus ya. Ya tadi di tempatnya Asrul itu di masjid itu ada anak kecil, kecil dua, masih kecil-kecil banget. Itu dipaksa pakai cadar, masih anak-anak kecil, anak kecil. Itu mereka mau berkerudung saja kan udah bagus kan. Tapi orang tua juga cadar, kayaknya kan dia tadi turun tangga enggak bisa ngelihat. Iya, Istilahnya para seks lebih langsung usahanya apa? Bukan dari itu dan yang nggak pakai kerudung. iya mas. Sekarang Sekarang, sekarang tuh agak kacau itu. Saya ngelihatnya itu lumayan agak agak pemaksaan itu terhadap saya. Sudah dipaksa untuk bercadar. Ya Allah, mereka kan kemudian apa ya istilahnya? Ya beragamanya jadi bukan karena beragama kesadaran itu yang pertama. Jadi mereka itu beragamanya ya murni karena sudah dibuat begitu sedari kecil. Yang kedua ya mereka kan masih tahap belajar banyak hal, mengenal banyak hal. Oh itu penting sekali. Tapi sudah Itu. dipaksa begituan ya, aduh. Kalau saya pribadi sebenarnya enggak ada masalah. Mereka mau mau seperti itu ya monggo gitu kan. Cuman jangan sampai truth claim gitu, Pak. Menganggap orang lain di luar kelompok mereka itu salah. Nah, itu yang mestinya harus di shift paradigmanya. Ya monggo mereka mau pakaian seperti itu silahkan gitu kan. Ya enggak bang, masalahnya konteksnya anak kecil. Oh, kalau anak kecil. Anak kecil saya kasihan ngelihatnya itu. Oh iya, kalau Kalau anak anak kecil kecil paling lah anak-anak TPA itu udah dipaksa pakai cadar. Aduh saya kasihan. Yang lain kan itu masih sibuk itu kan keterlaluan menurut kejar-kejar. saya. Kalau kalau itu keterlaluan karena dalam tradisi Arab sendiri kalau saya lihat anak-anak kecil di Arab itu biasa aja kok. Nggak, baru masuk balik lah baru mereka sudah ini kan Nah, jadi kenalkan itu lah. agak kasihan sih saya tadi ngelihatnya Maka itu. kemarin saya ada posting waktu upacara 23 September itu kan Oh, anak Saudi itu kan masih anak kecil tuh kan enggak berkerudung. oh ya sebagai negara kedua ya. Sebagai negara kedua dan negara yang mengusung tauhid kan gitu istilahnya. Nah itu yang tadi. Dan biasa kalau di kami itu anak-anak kecil di bawah 10 tahun ya biasa rambutnya terurai panjang gitu kan enggak berkerudung santai gitu kan pakaiannya ya. Ya sopan-sopan lah tapi enggak sampai dipaksa kayak di sini harus berkerudung harus wah kacung. Nah, makanya Din jangan ini, biarin aja. Kamu nggak usah sengit nanti sama mereka ya. Tidak bukan nilai
ilmu hadis atau sunnah Nabi. Enggak tahu lah, mungkin ya dugaan saya sih mungkin karena mereka terlalu bersemangat, orang tua sih, orang tua di sini mungkin terlalu bersemangat dalam memahami anu itu sehingga seolah-olah ya begitu gitu. Kok di sana enggak juga. Iya, iya. Berapa lah saya lihat anak-anak tayangan-tayangan TV di Mesir, di mana di Yaman, ya, anak-anak kecilnya ya santai. Sini nih Udin hampir nggak santai dia bang. Santai Din, nggak apa-apa itu Din. Kecuali mereka umpamanya pas ngaji hadis terus pacaran, nah itu tuh pacaran maksudnya sambil sambil belajar hadis ya, tapi kalau cuma kuliah-kuliah gitu, anda boleh suul adab itu kepada hadisnya. Makanya kalau kamu baca hadis harus punya wudhu, sampai anda punya wudhu. Intinya mas ini sopan ya mas. Oh, Iya. Nggak apa-apa, nggak harus pakai baju yang aneh-aneh itu, yang roknya apa kerudungnya sampai menjulur ke tanah, harus pakai begitu. Santai aja. Apa yang mana tuh? Pembahasan apa tuh? Pembahasan Udin bang. Oh, oh, berarti ganti ini masih apalagi tadi kan pada zaman pesantren itu. Apa di pesantren? Tentunya di kemudian si bawah dadanya gitu. Nggak apa-apa itu lebih. Aku tak tanya. Imam Halis masih di bawah masih bawah di saya juga cukup dengan besarnya ini. Makanya biar nggak ngepres. Kan ada dua kan, ada nutup aurat, ada bungkus aurat. Kalau nutup ya ditutupin, kalau dibungkus ya benar-benar dibungkus dia. Ya mentul-mentul kemana-mana. Kasihan air. Kasihan sebenarnya. Pakaian telanjang. jadi Tapi ya enggak apa-apa, kamu enggak usah berpikiran, enggak mencerminkan nilai Islam aja wis biar. Kecuali yang enggak boleh kalau 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 dan kamu enggak usah sok-sok negur, biarin aja. Ya, habis kamu. Kayak ada itu kan yang viral, apa itu orang Jogja itu, ini yang nyuruh maksa-maksa orang pakai jilbab itu di YouTube. Ada itu kemarin viral. Orang Jogja. ini sebenarnya saya ada fenomena apa ya? Maksa orang pakai jilbab. Eh, Agak mengkhawatirkan sebenarnya ini. Cuman enggak enak saya enggak nyampaikan itu. Nantilah mau tak susun dulu. Oh iya bang, penting disusun. Khawatir soalnya nih. Yang khawatir ada Sultoni kalau bahas jilbab. Karena kalau Sultoni itu bicara jilbab, dia bicara sesuatu di balik jilbab itu, Bang. Dan ini agak sedikit berbahaya sekarang, apalagi kan sekarang kan era-era algoritma ya. Era-era algoritma, era-era di mana hal-hal yang begitu itu kadang-kadang juga eh ya bisa jadi walaupun barang tuh udah ditutup gitu. Kalau memang dasar pikiran kita itu apa ya negatif, ya algoritma itu akan mengarahkan ya ke situ juga gitu. Ini yang bahaya ya. Saya enggak bisa nerangkan ini karena ini terlalu sensitif. Aduh. Terlalu Pakarnya sensitif. Barang ini terlalu sensitif. algoritma. Pada laki bang dia mata lama di sekali bang. Kalau boleh kontan tak boleh ber. Dekil ya Pontianak ya, mau temui Pontianak aja.
Siap masalah algoritma juga. Mana laki sultan nih bang sambil 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 belain deki mana Pontianak. Enggak lah. Silaturahim ya. Iya bang, silaturahim. Pak. Yang Ya itu Din ya. Jadi santai aja. dicoba saja kalian misalnya eh, kalau kalau saya kan enggak pakai TikTok ya. Kalau mungkin teman-teman yang akses di TikTok itu pasti ya. Bandingkan aja lebih menarik mana eh, apa istilahnya talent yang buka bungkus atau tutup bungkus gitu kan yang Yang nggak paling sering dibungkus muncul. bang. Hah? Yang nggak dibungkus jangan-jangan. Enggak. Eh justru sekarang yang tutup bungkus itu yang kadang juga menambah daya imajinasi, daya gedor itu. Oh iya iya iya. Iya. Nah, ente bisa anu lah berkreasi lah dengan anu. Saya enggak bisa ngelanjutkan nih. Apa sih bang? Ini punya imajinasi. Itu Ini penting saya baca. Ini buku Object Oriented Ontology karya Graham Herman. The New Theory of Everything. Bagus bukunya bang, Graham Herman. Apa judulnya? Jadi dia bilang, for instance, it's widely recognized that a barely clothed body is more erotically charged than a completely naked one. Hmm. Jadi contohnya, sesuatu yang lebih badan yang ditutup oleh pakaian itu lebih erotis daripada Nah, orang yang telanjang sama sekali. Kira-kira nah, gitu. itu hari ini kemungkinan didukung oleh algoritma gitu. Algoritma teknologi hari ini misalnya kita di scroll apa contoh lah ya Sultoni ini kan toko nyata gitu ya. Walaupun mungkin tidak senyata gitu ya. Nyari konten-konten begitu di TikTok. Mungkin nyarinya sekali gitu kan, sekali iseng gitu kan, nyekrol gitu kan. Nah, ada kemungkinan ketika buka TikTok yang kedua kali, ketiga kali, barang tuh direkomendasikan lagi kepada Sultoni sehingga membuat dia semakin penasaran kan karena selalu Jadi mendapatkan birahi dia semakin tinggi. nah, Iya, iya, iya. direkomendasikan konten-konten yang tadi awalnya karena Sultoni itu iseng gitu kan, penasaran gitu kan. Wah, Tapi dia bukan iseng sih bang, memang hawa nafsu memang. itu yang menurut saya agak apa ya? Makanya kontennya lebih enak. kalau memang dasarnya apa ya kita ndak ada soal sebenarnya apa mau tertutup apa terbuka karena kalau memang sudah dasarnya alam pikiran kita itu negatif ya memang ya keterusan barang itu apalagi sekarang ditambah dengan ini kan scroll sama juga dengan kalau ini ya dalam contoh yang lain lah kalau misalnya kita belanja apa ini kan penggemar sepatu kan sneakers misalnya kan kita iseng nih nyari sekali di Shopee apa. Nanti sehari dua hari ketika buka Shopee lagi, munculnya pasti itu lagi gitu kan. Oh, Nah, itu. algoritma. Algoritma Itu begitu namanya. yang kadang-kadang tak sadar gitu ya mempengaruhi daya pikir kita gitu. Iya betul itu bang. Betul. Hmm. Ini jangan-jangan apa yang kita bicarakan ini nanti muncul pula di timeline nih. Aduh, bahayanya tuh itu. Oke lah bang ya. Ya, Ya, Bang. kita tutup lah. Nah, Nah, thank you sudah membersamai. siap. Saya mohon maaf lah nih 3 hari dah belit Oh, iya bang, tidak apa-apa. ngolok-ngolok Sultoni kemarin. Halo bang ya. Ya, ya, makasih. Nah, sudah dari akhir. Al-Fatihah.